Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أرحم الراحمين ارحمنا 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 يا ذا الجلال والإكرام. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih berikan pada kita semua nikmat, limpahan nikmat, curahan nikmat yang selalu Allah limpahkan pada kita semua. Semoga kita bisa memanfaatkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan ini. Semoga dengan nikmat-nikmat ini semakin membuat kita dekat pada Allah. Semoga dengan nikmat-nikmat ini semakin membuat kita pandai bersyukur kepada Allah. Dengan kita bertakwa kepada Allah, melaksanakan segala apa-apa yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan dan menjauhi segala apa-apa yang telah Allah dan Rasulnya larang. Salawat teriring salam mari kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, kerabat, sahabat dan sampai pengikut akhir zaman. Semoga kita, keluarga besar kita, keturunan kita menjadi pengikutnya sampai akhir hayat hidup kita. Semoga Allah kelak ridho kita di dalam surganya. Semoga kita semua yang hadir sehat walafiat. Kalau di antara kita, keluarga kita, orang tua kita, saudara kita ada yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Allah kabulkan doanya, Allah kabulkan hajatnya. Semoga Allah berkenan menerima semua amal-amal kita. Semoga Allah membuka hati kita semua, hati orang tua kita, suami istri kita, anak-anak kita, keluarga kita. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya. Semoga Allah mudahkan kita untuk menerima hidayah Allah. Allah mudahkan kita membaca Quran. Allah mudahkan kita memahami Quran. Allah mudahkan kita mengamalkan Quran, menghafal Quran, mengajarkan Quran. Semoga kita semua istiqomah di dalam kebaikan. Semoga Allah memberikan ilmu yang berkah pada kita semua. Ilmu yang semakin membuat kita dekat, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak Ibu, jamaah Majelis Taklim Al-Furqan Ahad pagi, semoga selalu dalam keberkahan Allah. Allah panjangkan umurnya di dalam beramal soleh. Dan semoga Allah selalu memberikan keberkahan di dalam hidup kita semua. Pada kesempatan pertemuan kali ini, tema kita akan membahas tentang menjaga akidah. Ini di antara tugas kita semua sebagai orang tua, sebagai keluarga, juga sebagai saudara kita seiman. Dan ini termasuk tugas kita yang paling berat. Tugas kita yang paling berat. Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Inilah tugas kita yang paling berat. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari azab api neraka. Jadi terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, juga terhadap saudara-saudara kita yang seiman. Mungkin kita sudah menyaksikan bersama-sama, baru berlalu 5 hari. 5 hari, tepatnya hari ini,
sudah kita saksikan di media, mungkin secara langsung. Pada saat pergantian malam, tepatnya malam tahun baru, di malam tanggal 1-nya, itu justru yang merayakan banyak saudara-saudara kita, ya, yang Islam. Nah, ini fenomena kenyataan di lapangan, di masyarakat kita. Kita sudah menyaksikan bersama-sama. Baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya. Ya kan? Media-media yang saat ini. Padahal itu adalah ibadah. Ya. Yang mana merayakan tahun baru itu sendiri diantaranya adalah Nasrani, Yahudi, Majusi. Tetapi kenyataannya di lapangan yang banyak merayakan itu justru umat Islam. Dan ini termasuk dosa yang paling besar. Dan ini termasuk dosa yang mendatangkan kemurkaan Allah di dunia dan di akhirat. Bahkan bisa mengeluarkan pelakunya dari keislamannya. Bisa mengeluarkan pelakunya dari keimanannya. Bahkan di antara dosa yang bisa menghapus seluruh amal itu adalah dosa kekufuran. Dan itu termasuk dosa kekufuran. Dan ini tugas kita yang paling berat. Ya. Makanya dalam hal ini mari kita jaga diri kita dan keluarga besar kita, saudara-saudara kita dari hal-hal yang menyebabkan keluarnya atau batalnya Islam seseorang atau imannya seseorang. Mari kita awali kajian kita dengan Quran surat 3 ayat 85-86. Surat Ali Imran ayatnya 85-86. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات Wallahu la yahdil qawmal zalimin. Yang artinya, dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima. Dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman, serta mengakui bahwa Rasul Muhammad SAW itu benar-benar Rasul. Dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di ayat 85, barang siapa yang mencari agama selain dari Islam, Allah tidak terima. Karena tidak ada agama yang Allah akui kecuali Islam. Artinya pilihan kita sudah tepat. Kenapa Allah tidak terima? Karena yang punya agama Allah. Allah berhak menentukan iman seseorang diterima atau tidak. Allah juga berhak menerima iman seseorang atau tidak. Allah juga berhak menerima sholat seseorang atau tidak menerima sholat seseorang. Karena yang punya agama Allah. Nah, tentu yang dimaksud di dalam ayat ini, orang Islam itu sendiri yang masih mencari-cari agama. Kemudian
Allah pastikan di akhirat nanti orang-orang yang seperti ini, orang Islam yang seperti ini, dia akan termasuk orang-orang yang rugi. Di akhirat nanti Allah udah kasih tahu, yang Islam seperti ini dia akan menjadi orang-orang yang rugi. Kemudian selanjutnya di ayat berikutnya, bagaimana Allah akan memberikan petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah beriman. Allah tidak mau kasih hidayah. Petunjuk itu kalau dalam Quran surah Al-Fatihah, taufik dan hidayah, yang ihdinas siratal mustaqim. Kepada suatu kaum yang kafir setelah beriman. Kafir setelah beriman. Kalau di ayat 85, itu asbabun nuzul ayatnya. Di zaman Nabi SAW itu ada orang yang masuk Islam, keluar lagi. Masuk Islam sampai 3 kali. Keluar masuk Islam, keluar masuk Islam. Itu asbabun nuzul ayat 85. Kemudian di ayat 86-nya, bahkan bukan hanya dia beriman. Bahkan dia mengakui bahwasanya annar rasul. Dia mengakui bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu benar-benar Rasul Allah. Jadi dia beriman, dia Islam. Dan Allah ulangin lagi di akhir ayat ini, hampir sama di awalnya. Allah tidak akan memberikan hidayah. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zolim seperti ini. Zolim ini untuk sebutan orang Islam yang melakukan dosa besar. Jadi orang Islam itu kalau dia melakukan dosa besar, dia dapat gelar, Pak. Banyak gelarnya dalam Quran. Ada munafik, itu orang Islam yang melakukan dosa besar. Ada fasik, ya, ada zolim, ada melampauin batas. Ini sebutan-sebutan untuk orang-orang Islam yang melakukan dosa besar. Termasuk zolim ini. Tapi begitu juga sebaliknya. Ada gelar-gelar yang Allah sebut di dalam Al-Quran untuk orang Islam yang taat. Ada yang soleh, soleha, ya kan? Mukmin, mukminun, apalagi ya, muhlisin, ya kan? Takwa, sebutan untuk orang-orang Islam yang taat. Nah, tapi zolim ini sendiri sebutan untuk orang-orang Islam yang melakukan dosa besar. Jadi yang dimaksud di dalam ayat ini tentu adalah orang-orang Islam itu sendiri. Nah, makanya kebanyakan yang termasuk di dalam ayat ini kalau di zaman kita sekarang, siapa mereka? Itulah orang-orang Islam yang suka ikut merayakan tahun baru. Ikut-ikutan Natal. Padahal jelas itu adalah ibadah. Ibadahnya orang-orang di luar agama Islam. Kadang-kadang ada orang tua yang kreatif tapi salah. Khawatir nanti anak-anaknya pada saat malam tahun baru keluar. Karena kita tahu pada malam itu ramai, lalu lintas. Akhirnya apa kata orang tuanya? Melarang mereka keluar tapi diadakan semua di rumah. Apa yang dibutuhkan? Akhirnya ngumpul sekeluarga besar buat acara malam itu di rumah. Manggang jagung, manggang ayam. Ya, itu sama saja merayakan. Karena contoh, pergantian malam itu sendiri itu adalah hari raya. Makanya 3, kalau di dalam Islam itu disebut azan. Ya, kalau orang Nasrani itu azannya apa? Lonceng. Kalau Yahudi itu azannya apa? Trompet. Azannya Majusi itu apa? Kembang api. Sebelum ada azan yang kita dengar sekarang, 3 itu pernah ditawarkan kepada Nabi SAW untuk dijadikan sebagai alat mengingatkan umat waktu ibadah sudah tiba. Lonceng ditawarkan, trompet ditawarkan, kembang api ditawarkan. Tapi Nabi SAW tidak mau. Kenapa? Karena kata Nabi SAW itu sudah dipakai oleh orang-orang terdahulu. Udah dipakai Nasrani, udah dipakai Majusi. Ya kan? Nah, tapi fenomena di masyarakat kita sekarang, yang jadi bilalnya orang Yahudi, yang jadi bilalnya orang Majusi itu siapa? Saudara-saudara kita sendiri. Yang niup trompet, yang ngidupin kembang api, justru Bilal, Pak. Jadi kalau uji kita di Islam itu apa? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kalau lonceng enggak.
Dan saya pernah tanya, ada jamaah kita itu yang mu'alaf ibu-ibu. Saya tanya di Poligon, saya tanya, ibu betul tidak? Kalau lonceng itu, kalau di dalam Islam saya bilang itu azan. Dia bilang ibu itu betul Ustadz. Jadi lonceng itu panggilan, ya, tanda waktu sudah masuk ibadah. Nah kalau jam 12 malam, kata ibu itu, karena dia mu'alaf, kalau jam 12 malam itu bunyi lonceng, katanya ibadahnya apa? Saya bilang, kata ibu itu ibadahnya misa namanya. Baru tahu saya. Jadi betul Pak. Lonceng, trompet, kembang api itu azan. Yang berkaitan dengan agama itu kalau kita azan kita sekarang. Nah tapi yang justru menjadi Bilal mereka Yahudi dan Nasrani, khususnya di Indonesia itu umat Islam. Karena khususnya Yahudi, ya, yang Majusi, yang nyembah api, itu kalau kita di Palembang khususnya kan belum ada tempat ibadah peribadatan resmi. Karena saking minoritasnya mereka di Palembang ini belum ada tempat khusus. Kalau Hindu kan sudah ada, Buddha udah ada, ya kan? Tionghoa udah ada. Nah, yang beragama itu saking minimnya mereka belum ada tempat peribadatan resmi. Kalau mereka tidak ada tempat peribadatan resmi, terus mereka merayakannya di mana? Saat trompet hidup. Saat kembang api sudah mulai berbunyi, mereka merayakannya di rumah masing-masing. Nah ini yang dilakukan oleh orang tua. Yang untuk menghindarkan anaknya dari halayak ramai malam itu. Supaya mereka tidak kemana-mana, dikhawatirkan nanti ada sesuatu yang terjadi karena ramainya malam tahun baru. Akhirnya orang tua memutuskan apa? Ngumpul di rumah. Buat acara di rumah. Itu sama saja merayakan. Manggang segala macam itu boleh dibilang murtad sekeluarga besar. Kenapa? Karena kok bisa sefatal itu? Karena ibadah. Ini ibadah. Ibadahnya orang-orang kafir. Kalau di dalam Islam mendatangi dukun saja tidak boleh. Apalagi yang datang-datang kunjungan ke tempat peribadatan orang lain yang di Pulau Kumarau. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini kan sudah berlalu 4 hari yang lalu. Ke depan, ini tugas kita bersama. Dan boleh dikatakan ini PR kita bersama. Karena ancamannya, orang-orang yang seperti ini di dalam Al-Quran, bayangkan Islamnya tidak diterima, keimanannya tidak diterima. Saking besarnya. Kenapa? Karena ini dosa yang paling Allah benci. Dosa yang mendatangkan kemurkaan Allah di dunia dan di akhirat. Nah ancamannya tadi di akhirat mereka akan menjadi orang-orang yang rugi. Seperti apa gambarannya di akhirat? Kita lanjutkan 2 ayat berikutnya. Ulaika jazaa'uhum anna 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu wa la hum yunzarun. Yang artinya mereka itu balasannya ialah ditimpah laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya, tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak diberi penangguhan. Subhanallah. Udah di dunia pun udah Allah kasih tahu gambaran azabnya. Orang-orang yang Islam yang seperti ini nanti Allah katakan mereka akan Allah laknat di akhirat nanti. Kemudian apalagi? Para malaikat melaknat orang-orang yang seperti ini. Bahkan nanti seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai terakhir akan melaknat orang-orang ini. Subhanallah. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di Quran surat An-Nisa. Itu azabnya ada sekelompok orang Islam yang mendapatkan azab itu lebih pedih dari orang kafir. Ada sekelompok Islam yang seperti itu. Di Quran surat An-Nisa. Kelompok Islam itu ada yang paling bawah, terus di atasnya nanti ada orang kafir. Mereka di bawah. Ada kelompok Islam yang seperti itu. Di Quran surat An-Nisa.
dan mereka tidak akan pernah diringankan dan tidak akan diberi penangguhan azabnya. Udah dikasih tahu jauh-jauh hari. Nah, makanya dalam hal ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita jaga diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Jangan sampai, ini tugas bersama. Ya, apapun itu, peringatankah, perayaankah yang berkaitan dengan agama lain, jangan pernah kita ikut-ikutan. Nah, terus solusinya apa? Kalau ada yang pernah dulu mungkin karena faktor-faktor pengetahuan belum sampai, ikut begadang, ikut manggang, hidup-hidupin percon, segala macam. Bahkan ada yang ikut sengaja Natalan. Solusinya apa? Karena ini termasuk dosa yang paling besar. Kita lanjutkan satu ayat berikutnya. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu dan melakukan perbaikan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, harus tobat nasuha. Karena dengan tobat nasuha inilah bisa menghapus dosa, sekalipun dosa yang paling besar. Satu-satunya amal yang bisa menghapus dosa besar itu cuma tobat nasuha. Rukun tobat nasuha itu ada 3 rukunnya. Berhenti, menyesal, tidak mengulangi. Ini rukun tobat nasuha. Sunnahnya apa? Salat tobat. Sunnahnya istighfar tobat. Sunnahnya. Jangan yang sunnah dikerjakan, yang rukunnya ditinggalkan. Salat sunnah tiap malam, ndak sempat siang dikit udah bohongin orang, itu ndak tobat. Ya. Karena rukun tobat itu ada 3, berhenti, menyesal, tidak ngulangin lagi. Ini rukunnya. Sama kayak sholat, rukun 13. Sunnahnya sholat tobat. Istighfar. Sunnah. Menentukan berhasil atau tidak tobat seseorang itu dilihat dari mananya. Dari 3 ini, bukan dari sunnah tobatnya. Sholat tobatnya bukan. Nah, jadi banyak hal faktor-faktor yang mungkin ini pernah kita lakukan, maka syaratnya harus tobat nasuha. Nah, sekarang apa-apa yang membatasi kita dengan orang-orang yang di luar agama kita, yang tidak boleh kita langgar dalam hal apa saja. Ini harus kita ketahui, jangan sampai kita tidak tahu. Karena inilah penyebabnya. Karena ketidaktahuan batasan-batasan ini yang artinya apa? Dianggap itu biasa-biasa saja. Tidak ada rasa risih, padahal itu termasuk dosa yang paling besar. Kalau yang kecil saja, Nabi SAW memerintahkan untuk kita mengingkari sesuatu kemungkaran yang kecil, apalagi yang besar. Nah, di antara batasan-batasan yang berkaitan dengan orang-orang di luar agama kita buka Quran surat 109. Ini batasan-batasannya. Quran surat 109 ayatnya 1 sampai 6. Quran surah 109 ayatnya 1 sampai 6. Batasan-batasan yang tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, batasan-batasan yang Allah larang yang berkaitan dengan orang-orang yang di luar agama kita hanya dalam urusan agama saja. Artinya yang urusan tidak berkaitan dengan agama, silahkan bersama. Silahkan sama. Bukan hanya bersama, silahkan sama. Kalau bukan urusan agama. Tapi kalau sudah urusan agama, lakum dinukum. Apapun itu kalau sudah berkaitan dengan agama. Bahkan di dalam Al-Quran di surah Luqman ayat 14 dan 15, termasuk orang tua sendiri kalau beda agama, lakum dinukum waliyadin. Bayangkan orang tua, bukan teman, bukan bestie, bukan tetangga. Orang tua sendiri pun kalau sudah berkaitan dengan agama, tidak ada tolong-menolong. Tidak ada partisipasi, apalagi sampai ikut-ikutan. Karena di dalam Al-Quran di surat Luqman, yang Allah perintahkan seketika orang tua kamu mengajak kamu dalam keadaan syirik, yang kamu tidak punya ilmu tentang itu, apa kata Allah? Jangan patuhi mereka. Karena ngajak dalam perbuatan syirik. Jangan patuhi mereka, tetapi tetap pergauli mereka dengan baik. Masya Allah. Hanya dalam urusan agama. Tapi ingat, apapun itu kalau sudah berkaitan dengan agama, jangan ada partisipasi. Kalau misalnya orang tua tadi yang beda akidah tadi, saat orang tuanya minta antar ke pasar, antar, silahkan. Saat orang tuanya minta antar ke mall, silahkan antar. Minta antar kemana? Ke bandara, ke rumah sakit, silahkan antar. Tapi saat dia minta, nak tolong antar mama ke tempat peribadatan, lakum dinukum. Karena sudah masuk ranah agama. Apapun itu kalau sudah agama. Nah kalau orang tua sendiri saja tidak boleh, apalagi kalau cuma sekedar teman, tetangga. Yang sampai kebablasan, sampai ikut-ikut merayakan misalnya. Karena kesepakatan kita sudah diawali dari ayat pertama. Karena Allah perintahkan di ayat pertama, katakan kepada orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak akan menyembah apa yang kami sembah. Dan kami tidak akan pernah menyembah. Lebih meyakinkan lagi di ayat keempatnya. Dan kamu tidak akan pernah menyembah apa yang aku sembah. Sekarang pertanyaannya, kita sepakat Islam itu menyembah Allah. Sepakat kita. Nah perkaranya yang membuat fatal itu di sini. Bukti kita menyembah Allah itu yang kita lakukan apa? Sholat, puasa, zakat, haji. Itu bukti, itu tanda kita menyembah Allah di antaranya. Termasuklah saat kita merayakan Idul Fitri, Idul Adha. Itu ibadah, Pak. Saat kita merayakan Idul Fitri, Idul Adha, itu ibadah dan itu tanda kita menyembah Allah. Begitu juga sebaliknya. Saat saudara kita Nasrani merayakan Natal, saat saudara kita merayakan Tahun Baru, Nasrani, Yahudi, Majusi, dan sebentar lagi mungkin orang-orang yang merayakannya di Pulau Kemarau, ada Cap Gome, itu ibadah. Itu tanda mereka sedang menyembah sesembahan mereka. Saat kita ada di dalamnya ikut-ikutan, saat kita ada partisipasi di dalamnya, makanya kata Allah tadi apa? Kafir tapi beriman. Kafir juga, beriman juga. Dipakai semua. Dan ini kenyataan, Pak. Karena baru 5 hari berlalu, malam tahun baru itu. Kalau Natal berarti dia ikut agama yang lain juga satu. Tapi kalau tahun baru, 3 agama sekaligus diikutinya. Nasrani, Yahudi, Majusi. Padahal dia Islam. Berarti nyembah 4 Tuhan dong. Iya, berarti. Karena itu ibadah. Karena itu tanda, bukti sembahan, bukti mereka menyembah Tuhan mereka, berhala. Nah inilah letak fatalnya. Dan ini harus kita beritahukan ya, kepada siapa? Tentu orang-orang terdekat yang paling utama. Letak fatalnya yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam itu di sini. Karena itu ibadah itu bukti tanda mereka menyembah berhala mereka. Saat ada orang Islam di sini, berarti dia juga menyembah berhala itu.
Karena keluar dari Islam itu Pak bisa karena hati. Ada keluar Islam itu karena ucapan saja. Keluar Islam pun hanya bisa karena perbuatan. Perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kekafiran bisa mengeluarkan seseorang atau membatalkan seseorang dari keimanan dan ketauhidannya. Nauzubillah min zalik. Nah, ini diantara tugas kita. Bahkan dalam urusan ini berkaitan dengan ibadah ini, jangan pernah ada partisipasi, jangan ada tolong menolong, apalagi sampai kita ikut di dalamnya. Biarkanlah mereka. Tapi bukan berarti kita harus benci dengan mereka, tidak. Karena di dalam ayat lain, berbuat adillah kepada mereka, berbuat baiklah kepada mereka yang bukan dalam urusan agama. Apapun itu. Nah, kemarin ada jamaah yang nanya, Ustadz, katanya saya itu nanam batang sirih katanya di depan rumah. Ya Alhamdulillah saya bilang. Tapi tetangga saya belakang itu selalu minta dan akadnya katanya buat untuk ziarah. Karena ziarah itu ada ritual yang dia lakukan. Saya bilang, ibu sudah berapa tahun ini? Udah lama Ustadz. Katanya selama ada batang sirih itu selalu dia, karena sudah pertama kali akadnya dan saya biarkan. Dan saya bilang, ibu selama ini berapa tahun dia minta itu, ibu sudah dapat dosa kufur. Kenapa? Karena ibu sudah partisipasi. Menyilahkan dia mengambil daun sirih untuk ritual agamanya. Ada partisipasi di situ. Karena dalam Quran surat An-Nisa, juga yang di dalam hadis Nabi SAW, barang siapa yang tolong menolong dalam kebaikan dan kekufuran mendapatkan dosa dan pahala yang sama. Itu yang ibu dapat. Dia minta solusinya apa? Saya bilang pulang dari ngaji, cabut batang sirih, jangan ndak sampai mati. Karena kalau ndak akan berkelanjutan dosa jariah itu ngalir ke ibu, saya bilang. Kenapa? Karena partisipasi Pak. Akadnya tadi untuk ritualnya tadi. Syarat-syarat ritualnya. Bayangkan hanya sekedar seperti itu pun di dalam Islam dilarang. Ya, ndak ikutan, cuma ada partisipasi, memberikan sesuatu. Nah, tapi kalau akadnya bukan untuk itu, silahkan. Karena agama, ranah itu ranah agama. Bayangkan, jangankan yang sampai niup trompet, yang ngidupin percon, yang sengaja buat acara di rumah masing-masing dihidupkan malam itu. Jangankan hal itu terlalu besar. Duduk-duduk saja dalam urusan agama mereka, ancamannya neraka Pak. Dalam Quran, bayangkan cuma duduk aja dalam urusan agama mereka. Agama tapi kalau bukan agama enggak. Coba lihat ayatnya. Saking bencinya Allah dengan dosa ini, yang duduk-duduk saja dalam urusan agama mereka Allah larang, bahkan ancamannya neraka. Coba buka Quran surat An-Nisa. Surat 4 ayatnya 140. Quran surat An-Nisa surat 4 ayatnya 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadisin ghairihi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Yang artinya, dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu dalam Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengar ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir di neraka jahanam. Subhanallah. Bahkan yang di dalam hadis Nabi SAW, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka bukan bagian dari umatku. Bertasabuh.
Dalam hal ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangankan menghidupkan, membuat acara di dalamnya, duduk aja Allah ancam. Tapi dalam urusan agama, kalau bukan dalam urusan agama silahkan. Yang tidak boleh itu cuma dalam urusan agama saja. Nah, di dalam ayat ini Allah katakan, dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam Al-Quran. Di antara ketentuannya bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari oleh orang kafir, atau diingkari oleh orang Islam itu sendiri. Ya, kalau orang kafir itu ngingkarinya apa? Yang Allah larang dikerjakan. Kalau orang Islam itu, dua. Wajib, sholat misalnya, tapi dia tidak mau sholat. Itu ngingkarin. Atau yang Allah haramkan, yang Nabi haramkan tapi dikerjakan. Nah, itu namanya ngingkarin. Jadi baik diingkari oleh orang kafir maupun diingkari oleh orang Islam itu sendiri. Jangan usah duduk-duduk dengan mereka, kata Allah. Kalau kamu duduk dengan mereka serupa, berarti sama saja. Ibu-ibu, kalau misalnya ada teman-teman yang suka ngerumpi, ibu-ibu jangan duduk-duduk dengan mereka. Walaupun tidak ngomong. Ya, walaupun cuma dengar. Karena kata Allah, kalau kamu tetap duduk bersama mereka, kamu tuh sama baik. Jangan duduk-duduk dengan orang-orang yang suka nyawer biduan. Jangan suka duduk-duduk dengan orang-orang yang suka nyanyi di oragen tunggal. Walaupun tidak nyanyi, walaupun tidak joget. Kenapa? Karena kata Allah, kalau kamu tetap duduk dengan mereka tuh, kamu tuh sama baik. Sama saja serupa. Ya. Nah, kalau misalnya dengan orang Islam yang melakukan hal-hal yang diingkari, yang terhadap perintah maupun larangan tidak boleh, apalagi dengan orang kafir. Kenapa dengan orang kafir itu, apapun berkaitan dengan agama kita tidak boleh. Jangankan partisipasi, ya kan? Duduk-duduk saja, tidak ada partisipasi itu tidak boleh. Kenapa? Karena semua yang berkaitan dengan agama di luar Islam ini itu bentuk kemungkaran, mengingkari kebenaran apa yang Allah perintahkan. Contohnya misalnya, dalam Al-Quran Allah perintahkan sembah Allah. Mereka tidak menyembah Allah. Allah ajarkan bagaimana cara beribadah menyembah Allah, tapi mereka membuat cara-cara ibadah yang lain. Makanya apapun itu kalau sudah berkaitan dengan agama, ya, orang-orang di luar Islam itu semua kemungkaran. Dosa yang paling Allah benci. Dosa yang mendatangkan kebencian Allah di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Bisa menjadi pembatal Islam, iman seseorang. Makanya termasuk duduk-duduk dalam hal ini pun tidak boleh. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita memang pengen menghidupkan, misalnya yang pengen manggang, bersabarlah, sebentar lagi Idul Adha. Ada saatnya kita manggang. Kalau memang ibu-ibu suka begadang, ada waktunya, ada saatnya. Allah berikan kesempatan 10 terakhir Ramadan. Insya Allah 2 bulan lagi kita ketemu dengan Ramadan. Di 10 akhir Ramadan itu Allah janjikan pahala besar. Yang dalam 1 tahun cuma 1 malam. Allah perintahkan bahkan seorang istri pun walaupun ada syarat diperbolehkan untuk itikaf. Ayo silahkan. 10 hari terakhir Ramadan itu memang diperintahkan kita untuk begadang. Ada waktunya, manggang ada waktunya, ya kan? Begadang pun ada waktunya. Dan bukan hanya begadang kosong, kita mendapatkan pahala lebih baik daripada 1000. Ini kadang-kadang udah diperintahin Allah begadang kosong masjidnya. Ya kan? Ibunya pada kemana? 10 terakhir Ramadan. Bapaknya pada kemana? Ya kan? Kalau ibunya udah sibuk buat kue, ya kan? Kue 8 jam. Ya kan? Ada mak suba. Ada mak apa lagi? Mak lampir. Ada mak lagi ya mak apa? Mak erot. Ada mak lagi mak jolas. Iya, karena enggak ada. Padahal pahalanya Pak, subhanallah 10 terakhir Ramadan. Dalam satu, bahkan para ulama, jumhur ulama mengatakan dalam 1 tahun itu malam terbaik cuma 1 malam. Iya kan? Tapi kenyataannya tidak dimanfaatkan. Kenapa kok malah justru, ya kan? Ibadahnya orang-orang kafir kita ikut begadang. Sibuk bakar jagung. Khawatir kalau tidak dapat arang. Ya kan? Yang ngerayain tidak sibuk. Ya, yang jelas-jelas merayakan itu kadang-kadang tidak sibuk. Biasa-biasa saja. Tapi yang sibuk justru umat Islam itu sendiri. Padahal ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah berkaitan dengan akidah. Kemudian selanjutnya di dalam ayat ini Allah katakan, maka jangan kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Artinya yang tidak berkaitan dengan agama silahkan. Yang tidak berkaitan dengan mengingkari kebenaran silahkan duduk dengan mereka. Sekalipun misalnya dia orang Islam, dia tidak sholat.
Kalau pembicaraan mereka tidak dalam rangka mengingkari kebenaran, silahkan duduk dengan mereka. Tapi kalau ucapan mereka, perbuatan mereka orang Islam itu dalam rangka mengingkari kebenaran yang Allah turunkan, jangan duduk dengan mereka. Dengan orang kafir juga tidak boleh. Tapi kalau di luar itu tidak ada urusan dengan agama, ya silahkan. Karena kata Allah, kalau kamu tetap duduk bersama mereka, berarti kamu serupa dengan mereka. Dan Nabi tidak mengakui orang Islam yang seperti ini sebagai umatnya. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka bukan bagian dari umatku. Sama, Pak. Dan Allah katakan di akhir ayat ini, dan sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang kafir itu di dalam neraka jahanam. Kelompok Islam yang mendapatkan azab yang paling pedih itu, Pak, di atasnya orang kafir, gelarnya munafik. Inilah yang di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seburuk-buruk manusia itu yang berwajah dua. Makanya alhamdulillah Pak Bu, kita yang hadir wajahnya cuma satu semua. Nggak ada yang dua kan? Nggak ada. Alhamdulillah. Karena yang dimaksud hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwajah dua itu bukan wajah, tapi perilakunya. Ya. Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, rayakan. Ya kan, Natal ikut, Tahun Baru ikut, Cap Gome ikut. Nah itu masuk berwajah dua. Makanya orang munafik ini, Pak, di Quran surat An-Nisa yang sama, itu azab mereka lebih pedih dari orang kafir, di bawahnya. Nah, jadi kesimpulannya, kalau sudah berkaitan dengan agama yang dilakukan, entah itu ritual yang melibatkan anggota tubuh kita, Allah larang. Yang kedua apa? Yang berkaitan dengan ucapan-ucapan. Yang ucapan itu kalau sudah berkaitan dengan agama di luar Islam, jangan diucapkan. Coba lihat ayatnya, surat Al-Baqarah 104. Kalau yang tadi yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan agama, sekarang ucapan-ucapan yang berkaitan dengan agama. Quran, surat Al-Baqarah, ayatnya 104. Surat 2, ayatnya 104. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina La taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirin adzabun alim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan raina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah, dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih. Ya, ada larangan di situ. Wahai orang-orang yang beriman, jangan. Ya, kalau jika itu tidak boleh. Jangan apa? Jangan ucapkan ra'ina. Sebelum ayat ini turun, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, boleh mengucapkan ra'ina itu sebelum ayat ini turun. Tapi setelah ayat ini turun, dilarang. Yang melarang mengucapkan ra'ina Allah. Tapi Allah katakan ganti ucapan ra'ina itu dengan apa? Unzurna. Ya kan? Jadi ada penyebabnya, Pak. Kenapa tidak boleh mengucapkan ra'ina? Tapi sebelumnya boleh. Nah, coba kita lihat. Apa sih penyebabnya? Kok kata ra'ina itu tidak boleh? Di kata ra'ina, di terjemahnya itu ada angka kecilnya. Ada catatan kakinya. Di kata ra'ina, terjemahnya, itu ada angka kecilnya. Ra'ina artinya, perhatikanlah kami. Tetapi orang Yahudi bersungut mengucapkannya. Sehingga yang mereka maksud ialah ra'una, yang artinya bodoh sekali, sebagai ejekan kepada Rasulullah.
Itulah sebabnya Allah menyuruh sahabat-sahabat menukar ra'ina dengan uzurna, yang sama artinya dengan ra'ina. Ini sejarah, Pak, peristiwa. Kenapa kata ra'ina itu tidak boleh diucapkan lagi? Jadi ada sebab memang. Kata ra'ina itu arti awalnya apa? Perhatikan kami. Arti awalnya. Sebelum dilarang. Nah, tapi orang Yahudi mengubah kata ra'ina ini, diubah, ini kebiasaan ahli kitab terdahulu, Pak. Selain mereka gemar merubah sejarah, mengubah peristiwa, dan mereka tidak segan-segan merubah kitab mereka sendiri. Dengan tangan mereka, di Quran itu disebut. Termasuklah ro'ina yang artinya perhatikan kami, itu diubah oleh Yahudi dengan arti apa? Bodoh sekali. Untuk apa? Untuk mengejek Nabi SAW. Nah, peristiwa inilah turun ayat ini, sehingga kata ro'ina itu tidak boleh diucapkan oleh orang Islam lagi. Nah, sekarang kalau berdasarkan tafsir Ibnu Katsir yang berkaitan dengan ucapan, berkaitan dengan keagamaan, apapun itu kalau sudah dirubah-rubah, kita tidak boleh. Contohnya apa? Natal misalnya. Karena kalau dikaitkan dengan tafsirnya, Pak, di sini kalau kita buka tafsirnya termasuk banyak contohnya, termasuk Natal. Jadi Natal itu, Pak, sudah banyak perubahan dengan kisah yang sebenarnya. Ini Nasrani, kalau ini Yahudi. Kalau yang berkaitan dengan Natal, ya, di surat 19, Maryam, saat Bunda Maryam itu saat sakit, ya, kalau jika kita udah mau melahirkan, itu diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk apa? Untuk menyandarkan bahunya di pohon kurma. Ya kan? Harusnya backgroundnya itu bukan pohon cemara. Harusnya backgroundnya pohon kurma. Harusnya. Sudah berubah sejarahnya. Ya kan? Kemudian malaikat Jibril memerintahkan lagi, goyangkan dahan kurma itu, nanti buahnya nyampak. Juang Palembang. Artinya saat itu musim buah kurma masak. Kalau musim kurma masak, itu dipastikan musim panas. Bulan berapa? Juni sampai Oktober. Inilah bulan yang dinanti-nantikan oleh orang Arab. Kenapa? Dengan adanya banyak panas, kurma itu masaknya cepat. Dinanti, Pak, walaupun memang berat, ya, melalui beberapa bulan musim panas itu, terutama jamaah-jamaah umroh berat, masakan berat, ya kan. Tapi itu bulan-bulan yang dinanti oleh orang-orang Arab yang punya kebun kurma. Kenapa? Masak kurmanya. Tapi diganti sejarahnya di Nasrani. Ya kan? Mestinya bulan Juni sampai Oktober, di Nasrani diganti lagi bulan Desember. Ya kan? Nah, ini yang dimaksud perubahan-perubahan seperti ini. Nah, kalau di Nasrani bertentangan lagi apa bulannya? Ya kan? Kalau bulan 12 kita kembalikan lagi ke Mekah, itu musim apa? Musim dingin. Di sini di Nasrani dibuat musim apa? Musim salju. Ayo. Kemudian apa lagi? Kalau versi Nasrani, Nabi Isa ini wafatnya disalib. Kalau di Islam, Nabi Isa tidak wafat. Kenapa? Karena dia diangkat lagi oleh Allah ke atas. Kenapa? Karena tugas terakhir Nabi Isa itu apa? Kalau Dajjal sudah mau mati baru turun. Kenapa? Karena tugas yang membunuh Dajjal nanti adalah Nabi Isa. Nah, sejarah yang diubah oleh Nasrani ini, Pak, ya, diabadikan dengan sebutan apa? Natal. Dan tambah satu lagi, kalau di Islam Nabi Isa ini adalah Rasul, di Nasrani dijadikan sebagai Tuhan. Disingkatlah peristiwa yang bersejarah bagi orang Nasrani ini, disebut namanya Natal. Saat kita mengucapkan itu, tahun baru itu bukan lagi Nasrani, tapi 3 agama, Pak. Lebih parah lagi dari kisah ini, artinya ada 3 agama di situ. Nah, kalau yang ini saja kita tidak boleh mengucapkannya, karena saat kita mengucapkan berarti kita mengiyakan peristiwa yang dibuat oleh kaum Nasrani ini.
Makanya dalam hal ini mengucapkan hal-hal yang berkaitan dengan hal ini pun, karena ini berkaitan dengan agama, kita tidak boleh. Bisa kufur, bisa menjadi pembatal Islam. Walaupun orang masuk Islam itu karena ucapan, pun bisa keluar dari Islam. Karena apa? Karena ucapan. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, yang nampaknya sepele, perbuatan yang mengikuti ibadah-ibadah mereka, ucapan yang berkaitan dengan hal-hal yang bertentangan dengan sejarah Islam, ya, yang dianggap sepele, tapi ini termasuk dosa yang paling besar. Dosa yang mendatangkan kemurkaan Allah, yang ancamannya dunia dan akhirat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, apa yang Allah larang, semua yang Allah larang dari beberapa ayat yang kita bahas tadi, partisipasi kita tidak boleh. Tolong menolong, tidak boleh dalam urusan agama. Di luar itu boleh. Apalagi sampai ikut-ikutan. Termasuk mengucapkan hal-hal yang berkaitan dengan sejarah kebenaran tapi dipalsukan tadi. Itu tidak boleh, dilarang oleh Allah. Orang Yahudi, orang Nasrani kebalikannya Pak. Kalau Allah larang kita ikut-ikutan orang-orang Nasrani, Yahudi, bagaimana caranya kita bisa ikut-ikutan? Kalau Allah larang kita berpartisipasi tolong-menolong dalam urusan agama, orang Nasrani, orang Yahudi berusaha bagaimana caranya orang Islam ikut andil dalam hal ini. Dan bermacam cara yang akan mereka lakukan agar umat Islam itu ada partisipasi dalam agama mereka. Bahkan kalau di Islam itu Pak ya, kalau masjid ini ada uang kas tersendiri ya. Iya, sama Pak. Orang Nasrani itu, Yahudi itu, punya uang kas tersendiri. Khusus untuk memurtadkan orang Islam. Uang kas sendiri. Nah kalau di Palembang ini mereka tidak kurang, uang kas mereka tidak berkurang. Tanpa uang kas mereka, orang Islam itu dengan kesadaran sendiri sudah merayakan tahun baru. Beli trompet. Ya, yang memviralkan tempat ibadah orang kafir yang di Pulau Kemarau itu bukan mereka, tapi orang Islam itu sendiri. Majelis-majelis ibu-ibu yang suka datang ke sana. Dijadwalkan kunjungan ke Pulau Kemarau untuk apa? Miralkan. Udah benar saudara kita tidak tahu itu ada tempat ibadahnya orang kafir. Yang banyak orang tidak tahu, akhirnya apa? Banyak orang tahu. Kenapa? Karena orang-orang Islam itu sendiri. Banyak majelis ta'lim, tidak ada rasa risihnya, ya tidak ada rasa sungkannya, tidak ada mencegah kemungkarannya. Dengan senyum gembira mereka menjadikan background tempat ibadah orang-orang kafir. Yang mestinya banyak orang tidak tahu, akhirnya viral gara-gara orang Islam itu sendiri. Itu syiar itu agama. Sama kayak kita masjid. Masjid ini agama bukan? Agama. Kalau kita melangkah ke masjid ada jaminan pahala ibadah. Begitu juga tempat ibadahnya orang-orang kafir. Tapi kenyataannya di Palembang, ya banyak majelis taklim yang di Palembang ini datang menuju situ dengan senang hati, berfoto, bergembira, dan mereka mengunggah itu semua yang kebanyakan banyak ya saudara kita tidak tahu, akhirnya tahu. Tanpa harus mereka mengeluarkan biaya kas untuk itu. Dan kenapa? Karena orang Islam sendiri dengan kesadarannya. Nauzubillah. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang menjadi PR kita bersama. Karena Nabi SAW memberikan gambaran orang Islam itu bersaudara. Maka diberikan gambaran seperti satu tubuh. PR kita ke depan, karena fenomena sudah kita lihat. Baru 5 malam yang berlalu, yang meramaikan itu malam tahun baru justru umat Islam itu sendiri. Kalau dengan hal yang kecil saja, Nabi memerintahkan kita harus mengingkari kemungkaran. Ya, mengingkari kemungkaran. Kalau dengan hal yang kecil saja. Nah, tempat peribadatan orang kafir itu tempat dosa yang paling besar dilakukan di dalam itu. Bahkan kita dianjurkan saat kita misalnya lewat di depan tempat peribadatan itu, kemudian tempat peribadatan itu berada di sebelah kiri kita, bentuk kita mengingkarinya bagaimana? Wajah kita alihkan ke sebelah kanan. Ini bentuk kita mengingkarinya. Ini malah didatangin. Ini malah foto-foto bersama, ya kan? Bukan malah mengingkari. Malah justru
ikut mensiarkan tempat ibadahnya orang-orang kafir. Padahal di situ tempat dosa yang paling Allah benci. Harusnya kita mengingkari. Bukan memusuhi, tapi mengingkari. Nah, makanya dalam hal ini, orang Yahudi, orang Nasrani itu, kebalikan dari apa yang Allah larang. Kalau apa yang Allah larang, orang-orang Yahudi Nasrani tidak akan henti-hentinya. Bahkan di dalam ayat lain Allah katakan tidak akan pernah berhenti sampai kalian meninggalkan agama Allah. Saya dapat bocoran dari teman juga sama, dia Cenes. Dia bilang ke saya, Ustadz, ya, kalau kami ya Nasrani bisa memurtadkan orang Islam itu satu aja katanya. Kami itu dapat gelar haji kalau di Islam katanya. Pahalanya besar, Pak. Makanya mereka tidak sayang duit. Kamu cek kita kan, nak haji, nak umroh itu. Tidak sayang duit juta-jutaan habis, yang penting kita bisa umroh, yang penting kita bisa haji. Sama rupanya. Satu saja katanya kami bisa murtadkan orang Islam itu, kami gelar kami kalau di Islam haji. Saking besar pahalanya. Maka mereka tidak sayang duit masalah itu. Nah ini enggak Pak, tanpa harus mengeluarkan biaya, orang Islam itu sendiri yang sudah ibadahnya diikutin. Dan ini diantara misi mereka. Coba lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 120. Surat 2 ayatnya 120. Walan taradu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallah Ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Yang artinya, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Subhanallah. Ini Pak, ini justru misi mereka. Kenapa Allah larang dalam Al-Quran, boleh berteman tapi jangan jadikan mereka itu teman setia. Boleh berteman tapi jangan jadikan mereka teman setia. Apalagi sampai dijadikan pemimpin kalau kita di mayoritas Islam. Jadi kalau kita punya teman, tetangga, bestie, sahabat, yang baiknya di atas rata-rata, itu harus hati-hati Pak. Kalau mereka baik di atas rata-rata, justru kita harus hati-hati. Tapi kalau dia baiknya biasa-biasa saja pada umumnya, tidak masalah. Tapi kalau saat kita punya teman, ya, yang baiknya dia di atas rata-rata, boleh saya katakan Bapak sudah dijadikan target. Macam-macam Pak, ini bermacam-macam yang mereka lakukan. Mulai dari nganggap saudara. Kalau udah nganggap saudara, mereka tidak sungkan-sungkan Pak. Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha mereka datang. Iya kan? Datangnya mereka bukan hanya bahasa kita cuma untuk sekedar numpang makan, bukan, minum. Tapi mereka membawa sesuatu yang intinya nyenengin kita. Siap-siap Pak, nanti diajak Natalan juga itu biasanya. Ya kan? Siap-siap diajak Natalan juga itu nanti. Dan mereka akan lakukan ini. Bahkan mereka kalau kita ibadah kurban, di hari raya Idul Adha, mereka sanggup nyumbang sapi. Kalau kita untuk 7 orang, mereka 1 orang Pak. Udah katanya bagi-bagi. Baik Pak. Karena aturannya berbeda. Kami dulu pernah ngisi kajian rutin Pak. Di Celebrity Veteran itu. Rutin saya ngisi kajian di situ. Dan yang punya itu ternyata Cenas. Ya dia punya
Ade Apad kalau tidak salah itu saya kalau namanya itu Ade Apad katanya dia. Jadi yang selebriti itu punya dia sama showroom yang di bawahnya sama yang di dekat Kuto itu punya dia juga. Karena kami itu sering kalau tidak di selebriti acaranya dibuat di autonya yang di sana, ya kan. Dan syaratnya sekajian plus sholat asar bersama. Ya. Nah si Koko itu melok sholat Pak. Setiap kami sholat asar, dia ikut sholat terus. Gitu kan. Sampai yang kokinya udah dihajiin. Kata si kokinya tuh, Ustadz, Koko itu nunggu dapat hidayah be katanya. Iya, karena apa kegiatan gitu dipeloinya Pak. Selesai sholat ada tawaran, Ustadz katanya, nanti kalau udah sholat asar kita makan dulu katanya. Pertama kali itu Pak, perdana. Ada kekhawatiran dalam hati saya itu. Si kokinya ini respon, karena ngelihat saya tidak mudah ngiyain itu, dijawilnya saya, Ustadz katanya, aman Koko itu tidak makan kaki 4 katanya. Belum nyambung saya, karena dia bilang dia Hindu. Oh, karena dia memuliakan kaki 4, aman dari B2 itu Pak, pikir. Dan yang masak tuh saya katanya. Saya kokinya, di sini masakan ini masakan Islam katanya. Dengan senang hati kami makan. Nah pertanyaannya, saat dia ikut sholat terus, saat sholat asar itu kami kajian di situ. Pertanyaannya, keluar nggak dia dari agama? Dia jawabnya tidak. Beda hukum kita tuh. Tidak keluar tidak. Mereka ikut hari raya Idul Fitri, Idul Adha, keluar dari agama mereka? Tidak. Tapi awas kita sekali saja ngikutin mereka. Dan ini dijadikan sebagai visi misi mereka ini. Bahkan Pak maaf ya, kenapa sih di dalam Islam itu laki-laki Islam boleh menikahi perempuan kafir? Ya, sekalipun dia tidak masuk Islam diperbolehkan itu Pak. Di dalam Quran surat Al-Maidah. Yang penting lakinya Islam, perempuannya kafir, diperbolehkan. Apalagi kalau dia masuk Islam, tambah boleh. Tapi ada syarat, saya baca tuh syarat dari para ulama. Nikahnya secara Islam, dan seluruh anak yang dihasilkan dari pernikahan itu semuanya ikut agama bapaknya. Sah itu Pak dalam Quran di surat Al-Maidah. Tapi kebalikannya saat perempuan Islam nikah dengan laki-laki kafir, Allah larang keras. Tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kebanyakan Pak. Makanya saya kadang-kadang kalau ada yang nanya-nanya sama saya mau nikah. Alhamdulillah saya bilang, bagus itu ibadah. Tapi calonnya baru masuk Islam. Saya bilang masuk Islamnya karena apa? Mau nikah. Saya bilang mending batalin. Karena itu diantara misi mereka. Dan bukan 1-2 orang Pak kejadiannya. Setelah punya anak 1-2, dari awal pun ternyata dia tidak mau belajar Islam. Dan ini diantara misi mereka. Mereka sanggup menikahi dengan alasan masuk Islam dulu. Dan nanti akhirnya keluar lagi Pak. Itu udah banyak bukti. Real itu di lapangan. Saat udah punya anak 3 dan mereka selalu bermasalah masalah agama ini. Pilihannya Ustadz katanya apa? Pisah, cerai katanya. Kalau enggak ikut agama suaminya. Pikiran si ibu Ustadz tanya, kalau saya itu cerai, otomatis anak saya yang 3 ikut bapaknya. Pasti dia ikut agama bapaknya juga. Kalau saya bertahan, saya juga pasti ikut kafir. Ini bahasa mereka dalam memurtadkan Islam Pak. Tapi kita tidak boleh benci dalam Quran dengan mereka. Bahkan kata Allah berbuat adillah dengan mereka. Tidak boleh. Dan ini misi mereka Pak. Makanya tadi mereka ikut kita itu tidak masalah bagi mereka. Dan kebalikannya jadi masalah buat kita. Kenapa? Kalau bahasa hari-hari kita Pak. Kalau Jiwang Palembang itu. Kalau mereka ikut kita, Ujuang Palembang melok gawe benar, Pak. Tapi saat kita ngikuti agama mereka, Ujuang Palembang melok gawe salah. Dan ini terlarang di dalam Islam. Bahkan di dalam ayat ini Allah katakan, dan mereka Yahudi Nasrani itu apa? Tidak akan pernah rela sampai kalian ikut-ikut agama mereka. Bahkan target mereka kalau bisa orang Islam yang yang jadi target ini meninggalkan agama mereka, agama Islam maksudnya. Dan tidak akan henti-henti.
Makanya Allah katakan di akhir ayat ini, sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang sebenarnya. Jika kamu ikuti keinginan mereka yang berkaitan dengan agama, setelah ilmu ini sampai kepadamu, apa kata Allah? Tidak ada lagi penolong dan perlindungan dari Allah. Yang tidak mau nolong, tidak mau lindungin Allah nih Pak, Bu. Ya. Kalau tetangga yang tidak mau nolong kita, tidak masalah. Kita masih banyak tetangga. Kalau tetangga belakang tidak mau bantu kita, tidak masalah, kita masih banyak punya saudara. Tapi kalau yang Allah tidak mau nolong kita, tidak mau bantu kita, ya mau kemana kita? Jadi ini termasuk hal yang besar. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita jaga diri kita. Jaga keluarga besar kita, jaga saudara-saudara kita. Karena ini tugas bersama. Ya, PR bersama. Nah mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang kita bahas pada hari ini menambah pengetahuan kita, wawasan kita tentang Islam. Harapan kita semoga Allah meridhoinya. Sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sehingga menambah iman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.